Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Cerotin Channel. Anjay. Jadi tuh, aku udah lama cuy ya nggak upload video di sini cuy. Oke. Karena memang lagi banyak kegiatan dan ya gitulah. Yaudahlah, jadi buat teman-teman yang udah setia subscribe channel ini, sudah nunggu konten ini, anjay, sudah nunggu konten. Yeah, boy. Dan konten dari channel ini, terima kasih buat kalian semua. Kemudian buat teman-teman yang belum join di channel ini, belum subscribe, ya mohonlah dibantu untuk subscribe dan like, karena biar ngebantu buat nyemangatin aku juga cuy, buat konten gitu cuy, anjay. Jadi pada kesempatan kali ini aku tuh bakal ngejelasin ya tentang ngapa sih ngambil Matic gitu cuy ya. Jadi ngapa ngambil Matic dan apa kekurangannya di motor Matic gitu. Jadi buat teman-teman yang belum beli motor ya, atau mikir-mikir lagi gitu ya, mau beli motor tuh mau motor apa gitu ya. Jadi semoga konten ini bisa ngebantu kalian dalam mempertimbangkan ngebeli motornya ya guys ya. Ya semoga di tahun baru ini ya kan kalian bisa beli motor baru juga ya cuy. Oke, jadi yang pertama dulu ya, ngapa ngambil Matic ya. Jadi ini dari personal aku dulu ya cuy ya. Ini menurut pendapat aku cuy ya. Pendapat ini mungkin bisa berbeda juga dengan pendapat kalian. Mungkin kalian nggak setuju juga dengan pendapat aku, ya nggak tahu lah ya. Pokoknya ini pendapat yang sesuai aku jalani selama ini, yang udah megang beberapa motor gitu ya cuy ya. Oke, jadi yang pertama tuh aku ngejelasin ngapain sih ngambil Matic. Nah, jadi ini pertanyaan, kadang tuh orang bingung nih cuy ya, pilih ngambil motor yang bergigi atau motor Matic gitu ya. Tapi nggak usah ditanyain lagi lah kalau cewek ya. Kalau cewek ya pasti udah motor Matic lah, udah nggak usah mikir-mikir lagi, karena memang ya udah banyak yang pakai sekarang gitu ya. Jadi di sini yang pertama itu ya dari sisi aku, kenapa ngambil motor Matic akhirnya gitu. Padahal selama ini tuh aku motornya tuh motor kopling semua gitu, kayak Satria FU ya, MX, kemudian aku pakai Suprafit, kemudian Mega Pro gitu ya. Itu semua motor-motor kopling ya, motor-motor ya bisa dibilang untuk keseharian tuh juga udah jadul lah, udah lama ya, nggak seperti sekarang udah Matic semua gitu ya kan. Nah, kenapa sih ya? Yang pertama tuh aku pertimbangin ya, yang pertama adalah mobilitas aku yang tinggi sekarang ya, karena udah kerja, udah nggak kuliah lagi, mobilitas tinggi. Dan disitulah mulai muncul akan kebutuhan yang namanya bagasi cuy. Aduh anjay, sumpah ini tuh yang nggak ditemuin di motor-motor selain Matic ya, khususnya Matic saat ini ya. Ya karena kalau Matic yang dulu-dulu juga masih banyak yang belum punya bagasi gitu ya, akomodasi untuk bagasi itu masih kurang. Nah jadi kenapa aku ngambil Matic, yang pertama itu adalah yang utama itu bagasinya cuy, beneran. Jadi kayak aku tuh kan kerja ya, jadi aku kadang nyimpen dokumen, kemudian di situ juga aku butuh tempat untuk sepatu kadang, misalnya ada undangan rapat ke suatu tempat gitu ya, itu pasti aku bawa beberapa perlengkapan ya, kayak jaket, kayak sepatu, itu tuh mesti butuh tempat ekstra cuy. Aku tuh agak susah ya, misalnya aku pakai tas, oke lah, anggap bisa pakai tas, tapi kan nggak mungkin tas itu digabung dengan yang namanya kayak sepatu, kayak berkakas, belum lagi jas hujan cuy. Nah itu yang ngebuat aku kayak bagasi adalah itu tujuan utama aku membeli Matic ya, karena memang mungkin kalau buat teman-teman yang udah punya mobil gitu ya, ya mungkin it's okay pakai mobil gitu ya kalau lagi banyak bawaan gitu. Tapi di sini tuh aku pengennya tuh all in one gitu ya. Jadi kayak beli suatu barang ya, kita gunain satu, itu tuh bisa untuk semua. Itu tuh prinsip aku sih sebenarnya kalau untuk sekarang ya. Oh my god. Wow. Jadi misalnya kita punya mobil nih, jaraknya tujuan kita tuh 10 kilo dan itu dengan menempuh macet-macetan. Nah nggak mungkin kita pakai mobil gitu cuy ya, mending pakai motor aja. Dan motor itu yang bisa sekiranya mengakomodir setengah dari fungsi dari mobil lah gitu, kayak bawa barang dikit gitu ya. Nah itulah yang aku
aku cari cuy, kenapa Matic, dan aku belum nemuin motor gigi atau motor kopling gitu ya yang punya bagasi sebesar Matic cuy. Ya mungkin Supra lah, Supra 125 tuh bagasinya lumayan, tapi kayak cuma muat jas hujan sama apa ya, kayak alat-alat kunci dikit lah gitu ya. Tapi kalau untuk taruh sepatu, taruh jas hujan, kemudian tambah jaket dan berkakas lainnya gitu ya, itu udah nggak muat cuy, udah nggak muat. Nah, jadi inilah ya tujuan aku beli Matic tuh. Yang pertama adalah bagasi. Ingat, kalau kalian itu orang yang mobilitas tinggi dengan membutuhkan barang yang banyak, nggak mau ribet, nah ini Matic adalah pilihan yang tepat buat kalian. Oke, yang pertama adalah bagasi. Nah, yang kedua itu apa ya kan? Yang kedua, kenapa aku ngambil Matic aja ya? Ya karena desain dari motor Matic ini udah apa ya? Hujan untuk cuaca hujan banget lah gitu ya. Maksudnya gini, sekarang ini kan motor Matic udah nggak ketinggalan gitu dari segi desain dari motor-motor kopling, motor-motor laki lainnya gitu ya. Desainnya juga udah maco-maco semua gitu, kayak merek-merek sebelah atau merek dari Vario sendiri itu tuh udah keren banget, udah cowok banget lah, dan nggak cewek lagi gitu ya desain-desain motor Matic. Nah jadi di sini tapi yang nggak bisa didapetin dari motor gigi atau motor kopling lainnya itu adalah desain dari dashboardnya cuy. Dashboard kaki kita ya cuy ya. Dashboard kaki kita tuh kayak kelindung banget dari yang namanya becek-becekan cuy. Itu nggak bisa dipungkiri cuy. Nah kalau untuk motor sport atau motor bebek lainnya itu tuh agak susah cuy. Kalau kita mau becek-becekan tuh kaki kita mesti ngangkat-ngangkat atau mesti ditaruh step belakang atau gimana lah gitu ya. Jadi agak ribet cuy. Di usia kita yang makin lanjut, yang udah dewasa gitu ya kan, anjay, udah dewasa gitu. Jadi agak susah cuy untuk ngelakuin hal-hal yang kayak gitu. Udah nggak mau ribet cuy. Apalagi kayak kita nganter orang tua kita gitu ya di belakang becek-becekan gitu, aduh nggak banget cuy, udah nggak banget gitu ya. Kecuali mungkin pertimbangan aku dulu waktu masih sekolah gitu ya, masih sekolah udah it's okay lah ya kan, masih jiwa-jiwa muda, mau kotor mau apa bantai aja. Tapi kalau udah sekarang gitu ya cuy ya, udah masuk ke dunia kerja, itu tuh sangat berpengaruh sekali. Misalnya gini, kalian mau pergi kerja gitu ya, mau pergi kerja dalam kondisi cuaca itu masih gerimis dan habis hujan gitu ya, becek ya, kalian itu otomatis kerja kan pakai sepatu ya, misalnya pakai sepatu gitu ya. Kalian tuh butuh yang namanya effort lebih kalau motor kalian tuh nggak Matic ya. Misalnya sepatunya dicopot dulu gitu, dimasukin kantong, kalian pergi pakai sendal gitu. Nah itu effort yang harusnya udah kita nggak lakuin cuy ya. Jadi kalau kalian pakai motor Matic ya kalian tinggal pakai pakai aja sepatunya gitu, dan mau becek apapun itu nggak bakal ngeganggu atau ngebuat sepatu kalian kotor. Nah itu salah satu fungsi dari motor Matic. Atau kalian misalnya hujan nih, misalnya hujan, ya udah kalian pakai sendal terus sepatunya dimasukin ke bagasi tadi gitu. Jadi kayak tampilan kalian tetap dapat ramping gitu ya, tetap modis gitu saat hujan, dengan akomodasi barang-barang yang kalian bawa itu nggak kelihatan gitu ya, kayak nenteng-nenteng sepatu yang nggak ada gantungannya gitu. Aduh mak cuy ribet kali kayak gitu cuy. Jadi inilah ya salah duanya faktor utama dari aku ngebeli motor Matic. Yang pertama bagasi, yang kedua adalah akomodasi saat kalian hujan cuy. Jadi itu terlindung banget ya. Kemudian kalau kita ngelihat motor-motor, kalau Vario itu kita lihat desainnya, kalau saat hujan kalian ngebawa orang itu orang belakang masih kena becek cuy. Tapi kalau kita yang ngebawa itu enggak gitu ya, karena desain belakang desain belakang bodi Vario itu tuh agak tinggi gitu aja ya, agak tinggi. Jadi kayak agak susah untuk enggak kena cipratan pas hujan gitu. Tapi kalau kita lihat desainnya merek sebelah kayak Yamaha gitu ya, ada Fazio, kemudian ada apa lagi ya, Vilano gitu ya. Kemudian di Honda itu ada Scoopy ya.
itu desain-desain yang motor matic kayak bannya itu ketutup banget sama bodi belakangnya. Jadi kalau kayak kalian mau ngebut di tempat becek itu tuh pasti nggak kena nggak kena cipratan dari ban kalian gitu ya. Jadi orang belakang tuh tetap aman gitu. Tapi kalau untuk motor-motor yang tinggi yang model-model matic sporty, di belakang itu tetap kena kayak Vario, kemudian apalagi ya matic ya Aerox kayak gitu ya pasti kena. Cuman kalau NMAX aku nggak tahu ya, belum nyoba kalau pas becek di belakang gitu. Nah gitulah pokoknya ya. Jadi hal-hal yang kayak gitulah yang harus kita pertimbangkan gitu ya. Kemudian yang ketiga cuy, yang ketiga itu adalah yang pastinya enak buat macet. Nggak bisa dipungkiri cuy, kalau kalian macet-macetan pada saat pulang kerja gitu ya, atau mau pergi kerja gitu ya, agak ribet cuy narik-narik kopling, ganti-ganti gigi gitu. Tapi kalau overall buat aku pribadi ya, kalau cuman ganti gigi doang atau tukar kopling sebenarnya itu nggak capek, karena aku hobi otomotif, sedikit hobi lah di motor gitu ya, jadi nggak masalah. Tapi buat teman-teman semua kadang tuh kayak ngerasa ganti kopling dan tukar gigi itu adalah hal yang ribet gitu ya cuy. Memang ribet sih ya, dibandingkan dengan matic ya memang agak ribet. Tapi ya itulah keunggulan dari matic, kalian tuh mau berhenti itu tanpa harus kita tukar-tukar gigi atau tekan-tekan kopling. Jadi simple lah, tinggal stop and go, bahasanya kayak gitu. Jadi kalau kalian mau macet-macetan ya udah tinggal gas rem kayak gitu ya. Kata orang sih itu nggak cowok ya, tapi kalau kita udah maksudnya kalau kita udah di dunia kerja cuy, udah nggak mikir kayak gitu lagi cuy, udah nggak mikir kayak ala lu nggak keren pakai motor matic ya. Ya udah, kalau lu nggak keren ya lu cowok nggak usah kerja kantoran ya, lu kerjanya yang berat ya kan, mecahin batu atau gimana gitu ya, itu kan pekerjaan cowok banget gitu ya. Kita balikan aja kayak gitu ya cuy ya. Nah kemudian itu ya yang ketiga, itu macet-macetan tuh enak banget kalau motor matic. Kemudian yang keempat cuy, nah yang keempat adalah menurut aku ya, jangka panjang mobilitas ngebawa barang. Jadi kayak misalnya lu sekarang nih belum nikah dengan lu mikir-mikir nih, misalnya lu nikahnya tuh 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Nah dengan lu mau ada berpikir untuk jangka panjang gitu ya. Jadi motor matic ini saat lu berkeluarga nanti gitu ya, misalnya istri lu mau beli galon, atau lu sendiri mau beli galon, atau kalian berdua mau pergi ke pasar gitu ya, itu tuh enak banget cuy untuk barang-barang ya. Itu masuk di bagasi bisa, kemudian dashboard kalian tuh untuk naruh-naruh barang tuh bisa luas, angkutannya banyak gitu ya, muat 2 galon, bahkan kalian bisa sekaligus ngangkat 2 galon gitu ya. Nah itu tuh hal-hal yang aku pikirkan dari sekarang cuy. Jadi kayak ya udahlah, misalnya nanti berkeluarga gitu ya, motor ini tuh tetap masih bisa dipakai gitu, walaupun untuk jalan-jalan bisa, untuk lasak juga bisa, untuk kerja berat juga bisa. Nah itu yang aku pikirkan sampai sejauh ini. Namun beda halnya kalau kalian pakai motor sport. Kalau motor sport tuh ibaratnya itu motor cuman lu nikmatin sendiri, tapi nggak ada kebermanfaatannya untuk orang lain gitu ya. Kalau di dalam nanti kalian berkeluarga itu udah nggak bisa dilakuin cuy, kecuali itu hanya sebagai untuk hobi kalian, pemuas hobi kalian gitu ya. Misalnya sekali izin sama orang rumah, lu mau touring atau mau ngumpul sama teman pakai motor sport, it's okay. Tapi kalau untuk berkeluarga gitu ya, untuk mobilitas keseharian itu agak susah cuy motor matic ya, karena agak susah motor sport gitu ya. Jadi kalian harus pakai motor matic lah, biar nggak ribet gitu ya, mau taruh barang-barang, kemudian pada saat hujan juga lebih enak gitu ya, yang belakang nggak kotor, yang depan juga nggak kotor gitu ya. Semuanya itu terakomodasi dengan baik dengan motor matic ya. Misalnya kalian belum mampu untuk memiliki mobil, ini konteksnya ya gitu ya. Itu yang keempat ya, jangka panjang, untuk mobilitas jangka panjang. Kemudian yang kelima adalah aku nggak tahu ini sampai kapan ya, karena penilaian ini aku ambil pada saat ini terutama di kota aku.
ya harga jual motor matic itu nggak jatuh cuy. Jadi kayak harga jual motor matic tuh sekarang udah bersaing dengan motor-motor bebek yang lainnya. Karena kita tahu motor bebek tuh kan beberapa motor agak susah ya untuk jatuh harganya, seperti Supra misalnya ya, kemudian Jupiter MX gitu. Di kota aku agak tinggi harganya, agak bisa bersaing lah gitu. Karena memang kita melihat adalah build quality, kemudian lihat lagi iritnya gitu ya, itu udah oke lah ya. Tapi kalau untuk motor matic ya, beberapa motor matic, salah satunya adalah Vario yang aku ambil, adalah harga jualnya tuh nggak turun cuy, nggak turun asli. Kayak motor matic Vario yang old itu ya, yang 2011 itu kan udah lama ya, itu harganya masih 11-12 juta cuy. Kayak anjir, ini cuman berkurang 4 juta doang dari harga barunya gitu. Jadi kayak worth it banget gitu. Sekarang harga matic itu nggak turun ya, tapi nggak tahu kalau kalian ngambil merek lain ya. Yang jelas motor Vario itu di sini nggak turun. Vario, Scoopy dan Beat itu harganya nggak turun cuy. Nggak tahu ya, karena mungkin orang kiranya ya brand besar kemudian irit gitu ya, nggak tahu lah itu, ya. Yang jelas itu harga jualnya nggak turun. Nah, jadi itulah alasan 5 alasan kenapa kalian harus ngambil motor matic. Dan ini adalah berdasarkan pengalaman yang aku sendiri rasain, kemudian aku sendiri yang menilainya gitu ya cuy ya. Dan ya menurut kalian mungkin ini sependapat atau enggak ya, terserah kalian. Mungkin aku hanya menyampaikan aja 5 dari kenapa kita harus ngambil matic gitu. Dan sekarang aku bakal ngejelasin kenapa kita nggak usah ngambil matic cuy. Aduh, jadi ini kayak buah si malakama gitu ya, ada sisi tumpul, ada sisi tajamnya gitu ya cuy ya. Jadi ini kekurangan motor matic sih sebenarnya. Dan aku udah ngerasain khususnya di 2 motor matic, di seri Yamaha Mio, kemudian di seri Honda Vario gitu ya. Nah, ini kekurangan yang aku rasain. Yang pertama adalah motor matic itu manja cuy. Manja banget, terutama ini yang si Vario ini. Nggak tahu ya, aku nggak tahu kalau di motor-motor matic ya, motor-motor matic merek lain gitu ya, tapi aku rasa sama aja motor matic ya. Gini, yang pertama adalah perawatannya tuh mesti ekstra cuy ya. Kayak ganti oli tuh oke lah, 1000 km sekali gitu ya. Yang paling ekstra itu adalah pembersihan CVT, kemudian throttle body itu yang harus pengecekan rutin ya cuy ya. Kemudian ada pula itu ganti-ganti oli gardan, anjay. Kayak ya oli itu cukup 1 aja lah gitu ya, oli gardan lagi ditambah ya. Walaupun kita tahu oli gardan itu nggak mesti sebulan sekali ya, kayak 3 bulan 4 bulan sekali itu bisa ya. Tapi itu juga kayak malah bikin kayak lupa kita, kayak ini udah berapa bulan ya, ini udah berapa ya. Kadang baru sebulan kayak ini udah berapa bulan udah ganti belum ya, malah baru sebulan kita malah ganti karena lupa cuy. Kayak nggak jelas gitu loh oli gardan tuh ya. Kemudian ekstra ngejagain. Kemudian sensor banyak sensor yang nggak jelas cuy, anjay sumpah. Matic tuh kayak sensor TPS lah, sensor apalah, alarm lah, sistem nggak jelas lah sumpah. Coba lah motor matic tuh dibuat simpel aja gitu menurut aku ya cuy ya, menurut aku. Cuman ya mungkin itu adalah kebutuhan pasar, kayak salah satunya adalah sensor yang dibutuhkan di motor matic yang sekarang gitu ya. Karena kalau aku lihat aja ya, kayak motor matic nih kebanyakan fitur cuy, kayak nggak jelas gitu. Kalau kita tengok motor-motor gigi, motor-motor sport gitu, kayak nggak ada fitur gitu, no problem kan. Kan ngapain kita mesti kayak banyak fitur ini itu gitu, banyak servis cuy, banyak. Dealer tuh kenyang cuy, karena ya kayak gini lah. Karena sebenarnya kita nggak ngebutuhin itu, tapi kayak dikasih sama dealernya. Padahal yang kita pengenin itu ya cuma 5 tadi gitu. Tapi kenapa dipasang-pasang sensor nggak jelas, anjir. Kesel. Itu. Kemudian kayak servis CVT lagi. Cuy. Kalau kayak motor gigi ya, kalian rantai itu ya bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali cuy. Itu
ngencengin nggak sampai 5.000 perak cuy, ngencengin rantai kalau kalian tuh malas ngencengin rantai gitu. Tapi kalau CVT nggak cukup 5.000, nggak cukup 10.000, itu 50.000 lebih kalau di dealer ya. Ongkosnya tuh 40 ya, itu tinggi banget cuy. Padahal ya kayak ngebersihin CVT-nya gitu ya. Tapi kalau kalian mau bersihin sendiri no problem. Tapi buat kita yang udah kerja pagi balik sore gitu ya, udah mager, libur Sabtu Minggu, itu buat yang lain gitu, nggak ngurusin motor doang gitu ya. Kayak tolonglah kalau bisa pakai rantai gitu ya, pakai rantai aja gitu Matic ini gitu, gak usah pakai CVT lah, udah kotor dikit terus geredek gitu ya. Itulah terutama motor-motor Honda kayak servis CVT ganti belting gitu ya, ganti belting, belum lagi belting udah 20.000 km tuh harus ganti, kok nggak putus di jalan, aduh itu udah kayak nggak jelas banget gitu ya cuy. Jadi motornya manja banget. Jadi buat kalian yang nggak mau ribet-ribet keluar masuk bengkel gitu ya, ya udah jangan pakai Matic ya kan. Apalagi di kota aku, terutama di kota aku ya cuy ya. Ini dealer motor Honda itu udah banyak, tapi ya selalu kalau kita mau servis di hari Minggu itu ngantri cuy, nggak cukup 2 jam, nggak cukup 3 jam, aku nggak tahu ya cuy ya. Jadi makanya ada kata-kata kayak gini cuy, kalian kalau punya temen orang bengkel itu adalah suatu mukjizat cuy. Ya bengkel yang bener ya, maksudnya dia tuh pengerjaannya rapi, ya mukjizat lah, gimana lah ya. Daripada kalian harus ngantri-ngantri gitu, mending ke teman sendiri gitu, dia ngerti gitu ya. Terus lu mau keluh kesah juga lu bisa gitu, misalnya ada apa-apa lu marahin juga oke, karena teman sendiri, karena lu bayar gitu ya. Jadi itulah cuy, motor Matic rawan banget, ribet banget dah perawatannya ya. Itu yang pertama cuy, itu yang bikin males. Kemudian yang kedua cuy, yang kedua adalah build quality-nya yang parah banget cuy. Aku nggak tahu ya mau dari dulu atau sekarang motor Matic tuh gimana ya. Yang jelas aku megang motor Matic itu yang pertama adalah Mio dan yang kedua adalah Vario. Kalau untuk Mio itu build quality-nya masih oke lah. Nah tapi kita nggak bisa pungkiri juga bahwa hampir 60% body dari Matic itu adalah plastik cuy. Beda sama kayak motor-motor sport atau motor-motor laki lainnya ya, dimana bodinya itu besi cuy, besi semua, kayak Ninja 2 tak, kayak RX King, kemudian ada CBR, kemudian ada apa lagi, itu tuh kayak body plastiknya itu cuman 40%-an, 30% gitu. Nah kalau motor Matic cuy, hampir semua bodinya plastik cuy, sumpah. Kayak lu kalau pecah dikit, kalau nggak ada body dikit, ya udah itu nggak bentuk motor, nggak berbentuk motor cuy, karena plastik cuy, overall itu plastik ya kan. Nah itulah ya, motor lama pun sekalipun ya, motor lama sekalipun motor Matic ya, itu plastik cuy. Apalagi ditambah sekarang build quality untuk motor Matic itu, waduh parah banget cuy. Kalau kalian buat yang belum ngerti ya, susah atau kurang ngulik-ngulik gitu ya tentang build quality motor Matic sebelum membeli, itu tuh udah kalian nganggapnya bahwa oh itu keren ya kan, motor Matic tuh keren, enak gitu ya, tapi build quality-nya cuy, kayak misalnya behel belakang motor Matic tuh sekarang udah ada yang plastik cuy, kayak Scoopy 2024 sekarang tuh behel plastiknya, behel belakangnya cuy udah plastik cuy. Kemudian motor Vario aku juga baru tahu cuy, cover headnya plastik cuy. Ini mesin cuy ya, aku tahu itu nggak untuk mengangkut beban berat gitu, maksudnya nggak untuk komponen yang bergerak gitu ya. Itu cuman penutup oli dari cipratan oli dan getaran mesin gitu ya. Tapi itu sama aja cuy, build quality plastik sama besi sama komponen keras lainnya itu nggak bisa disamain. Itu tetap beda cuy. Itu sama aja dengan penurunan kualitas ya. Entar kalau dari third party ada cover head untuk Vario yang versi CNC atau besi, itu pasti gua beli deh. Ini ngapain cuy, mesin pakai plastik cuy. Kemudian ini tuh motor Matic udah di nerf parah ya cuy, udah kayak udahlah bodinya 70% plastik, ditambah lagi build quality-nya hampir plastik. Ini lagi diperparah dengan rangka ESAF, anjay.
Jadi kayak nggak jelas cuy, rangka ESAF tuh apa sih? Ngebuat beberapa motor yang laku itu diganti dengan rangka ESAF cuy. Tapi kayak, aduh, semoga kalian nggak zong lah ya kan. Karena kalian harus hati-hati kayak Scoopy ya, Fazio ya kalau bukan Fazio deh, Fazio Yamaha. Scoopy, terus temannya Scoopy itu apa ya? Filano ya. Pokoknya itu yang mirip Scoopy. Kemudian itu Vario 160, terus Beat, itu 4 motor Matic yang harus kalian hindari cuy. Beneran, udahlah build quality-nya ampas ya. Belum lagi rangkanya yang ESAF, udah itu ninggalin deh, kalian mending beli Matic yang lain lah, Matic sebelah lah, merek sebelah, atau kalaupun mau tetap Honda ya ambil yang Vario 160 atau ADV aja sekalian, atau PCX gitu ya sekalian lah ya. Oh ya, aku lupa tuh yang sekarang yang baru itu ada ini, aduh apa tuh motornya yang kayak Vespa Matic apa ya, itulah pokoknya deh, nanti aku cantumin lah gambarnya ya. Itu ESAF juga cuy, anjay. Itu motor dengan harga 29 juta ya, yang katanya high version gitu ya cuy ya, kayak ya itu yang paling tinggi lah versinya untuk orang-orang yang mungkin butuh pride yang tinggi gitu ya. Itu rangkanya ESAF cuy, aduh janganlah beli cuy, jangan beli cuy. Udah banyak kasusnya yang kropos gitu, dan walaupun nggak kropos, itu quality ESAF sama rangka tubular itu beda jauh cuy. Jadi kalian tuh kalau mau beli ya tengok-tengok Google aja lah motor-motor dengan rangka ESAF, itu hindari. Oke cuy. Jadi yang pertama motornya manja ya, kemudian build quality-nya yang jelek, dan yang ketiga cuy, nggak bisa ngebut-ngebutan. Oke ya. Jadi gini ya cuy, kalau kalian anaknya masih pengen ngebut-ngebutan ya, kemudian masih pengen touring ya, touring jauh bareng temen ya, itu kan asik-asikan, seru-seruan ya, ngebut-ngebutan gitu biasalah di jalan ya kan. Itu jangan ngambil Matic cuy, enggak banget cuy. Apalagi kalian sampai ngebuat ban cacing ya, bannya dibuat pelek 17 ya kan, bannya cacing, kemudian knalpot racing, kemudian itu dibuat bahasanya kirian, aduh cuy, nggak zaman cuy. Kalau lu ngambil Matic, udah lu tuh balik ke fungsinya Matic tuh apa cuy, jangan buat alih fungsi gitu ya. Kalau masih knalpot knalpot racing yang agak suaranya agak lembut ya, tapi bersuara, itu it's okay lah, masih aku hargain gitu. Tapi kayak ini udahlah Matic dibuat ngabers balap-balapan, aduh kayak nggak jelas cuy. Wah, sorry lah cuy, aku bilang kayak gini cuy, karena memang motor Matic tuh nggak dibuat untuk itu. Walaupun si Aerox itu dari modelnya juga udah keren gitu, terus ngebut pula ya kan, tapi nggak untuk itu kalau untuk motor Matic ya kan. Jadi udahlah, namanya motor Matic itu udah jelas ya, bannya tuh banyak kecil cuy, banyak kecil, lebih kecil daripada bodinya. Lu tengok ya, motor GP, motor trail untuk balap yang mencari kecepatan, itu nggak ada banyak kecil daripada body cuy ya. Maksudnya perbandingan body sama bannya itu nggak ada sekecil gitu cuy. Lu lihat aja MotoGP, bannya segede gaban ya, diameternya gede ya, lebar, itu untuk akselerasi cuy. Lah kalau motor Matic bodinya gede, banyak kecil, lu mau nikung-nikung, aduh cuy, nggak bisa cuy, salah. Jadi buat aku yang sebenarnya suka kebut-kebutan gitu ya, ini nggak banget untuk motor Matic. Oke, jadi itulah aja lah cuy, curhatan hati ya kan, kenapa kalian harus ngambil Matic, kenapa kalian nggak harus ngambil Matic, dan semoga saran aku ini bisa kalian terima lah cuy. Kalau nggak terima ya udahlah, langsung aja chat ya, langsung aja kalian komentar ya kan, apa keluhan kalian, kenapa kalian nggak setuju, langsung aja nanti kita bahas ya kan, bahas tipis-tipis di kolom komentar biar channel ini tuh rame kan ya cuy.
Oke lah, mungkin demikian video kali ini. Terima kasih udah ngedengerin omelan-omelan aku ya cuy ya. Ya semoga ini bermanfaat lah, sedikit banyak ya pasti ada manfaat ya. Kalau banyak yang nggak ada manfaat ya udah nggak usah dilihat gitu ya cuy ya. Oke lah, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.